Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer K3 akan memaparkan mengenai algoritma BUS 4 bit. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aditya Purwansyah dengan NIM Gen 64012210024. Lalu ada Rido Alfat Nusantara dengan NIM Gen 64012210030. Dan ada Ahmad Kaulan Sadida dengan NIM Gen 64012210032. Dan saya sendiri Syifa Kanaya Zulkifli dengan NIM Gen 64012210035. Untuk pengertian dari algoritma BUS itu sendiri adalah biasanya algoritma ini tuh dikenal dengan sebagai algoritma BUS, di mana algoritma ini itu akan melakukan perkalian dua bilangan biner dalam representasi dari dua komplement. Nah, algoritma ini juga mengubah proses perkalian menjadi serangkaian operasi penjumlahan dan juga pergeseran bit. Nah, dengan cara ini, algoritma BUS ini bisa mengurangi jumlah perbandingan yang harus dilakukan dan juga mengurangi jumlah langkah yang diperlukan untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Selanjutnya, mengenai BUS algoritma akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini dapat flowchart dari algoritma BUS. Di sini ada beberapa variabel, yaitu yang pertama ada A bernilai 0 dan Q-1 bernilai 0, dan M itu bilangan biner yang akan dibalik, yaitu multiplicand. Dan di sini ada Q, yaitu bilangan biner pengali, multiplier, dan N, counter dari iterasi. Oke, kita bahas terkait algoritma flowchartnya. Yang pertama, kita mulai proses, yaitu start. Di sini kemudian ada input, yaitu A, Q-1, M, Q, dan count, yaitu count dari N. Kemudian berlanjut, di sini ada percabangan, yaitu jika Q dan Q-1-nya bernilai 0,1, maka nilai A akan menjadi A plus M. Kemudian masuk ke arithmetic shift right. Kemudian jika nilai Q dan Q-1 bernilai 1,0, maka nilai A akan A min M. Kemudian masuk ke arithmetic shift right. Kemudian jika nilai Q0 dan Q-1 bernilai 1,1 atau 0,0, maka akan masuk ke arithmetic shift right juga. Kemudian tergantung dengan nilai count-nya. Count akan menjadi count min 1. Nah, jika nilai count sudah bernilai 0, maka proses akan diakhiri. Nah, jika tidak, maka akan kembali ke proses awal. Sekian dari flowchart dari algoritma BUS. Baik, untuk selanjutnya mengenai contoh soal positif akan diterangkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk contoh soal positif, kita ambil 6 kali 4 kali 1. Karena di instruksinya itu kita hanya diperintahkan 6 kali min 4, jadi kita mau coba soal yang positif juga gitu. Oke, next. Nah, di sini M-nya itu adalah 6 dan Q-nya itu adalah 4. Boleh next. Nah, baik, di slide ini untuk kita memudahkan nanti operasinya, jadi kita buat dulu 6 itu dalam bilangan biner, min 6 dalam bilangan biner, 4 dan min 4 dalam bilangan biner.
Jadi 6 itu bilangan binernya itu 0110, min 6 itu bilangan binernya 1010, 4 itu bilangan binernya 0100, dan min 4 itu bilangan binernya 1100. Dan di sini ada tabel eh, yang terdapat beberapa kolom, yaitu N sebanyak countnya, karena nanti N-nya ini karena ini perkalian 4 bit, jadi nanti N-nya itu sebanyak 4 itu awalnya. Terus A yang di set 0, key min 1, dan operationnya. Next. Nah, di sini karena kita mengalihkan perkalian 4 bit, jadi N ini sebanyak 4 awalnya. Nah, A-nya ini karena di flowchart itu di setnya 0, maka kita masukkan 0 dalam bilangan biner 0000, dan key-nya kita ambil dari 4. 4 itu kan bilangan binernya 0100, dan key min satunya kita set 0 karena di flowchart gitu. Terus ini operasinya namanya inisialisasi. Lanjut. Nah, setelah itu kita lihat key 0 dengan key min satunya. Key 0 itu apa? Key 0 itu jadi key si bit pertama dari si key-nya itu. Di sini kan key 0 itu 0 dan key min satunya itu 0. Jadi ketika 00, maka dia langsung di arithmetic shift right. Lanjut. Nah, operasi apa? Yaitu langsung kita gunakan operasi arithmetic shift right, yaitu shift ke kanan. Jadi dari 0000, 0100 kita shift dan 0 gitu, kita shift right ke kanan dengan menambahkan 0 di paling depan di A-nya itu. Jadi jadinya 0000, 0010, dan 0. Dan count itu bakal berkurang 1. Jadi N itu bakal 3. Lanjut. Nah, setelah itu kita lihat lagi key 0 dengan key min satunya lagi. Nah, key 0 dan key min satunya ini menunjukkan angka 00 lagi. Berarti kita shift right lagi. Lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat shift right lagi. Berarti 0000, 0010, dan 0 kita shift right ke kanan dengan menambahkan bit 0 itu paling kiri. Jadi 0000, 0001, dan 0. Dan N itu bakal berkurang jadi 2. Lanjut. Nah, seperti ini. Jadi N-nya jadi 2, A-nya itu 0, terus Q-nya itu 001, Q-1-nya 0, operasinya shift right. Nah, terus setelah itu kita lihat Q0-nya lagi dan Q-1. Nah, angka ini menunjukkan 10. 10 itu artinya A-nya ini bakal berubah nilainya menjadi A-M. Jadi kita operasikan A-M, kemudian bakal di A-nya itu bakal diupdate nilainya gitu dari operasi itu. Lanjut. Nah, kita tahu bahwa A yang sebelumnya itu adalah bernilai 0000, dan M itu bernilai 0110, yaitu kan 6. Nah, karena kita biar mudah, jadi eh, kalau pengurangan itu kan kayak A dikurang M, artinya kayak sama aja A ditambah min M gitu. Jadi kita gunakan aja pertambahan dengan si M-nya ini kita ubah jadi minus. Jadi eh, kenapa tadi diubah min 6 jadi min 6 itu bakal memudahkan buat operasi di sini. Jadi A itu kan 0000, terus kita tambahin aja min M, artinya kan sama aja kayak A min M. Jadi kita 0000 ditambah 1010. Hasilnya itu 1010. Yang berarti hasilnya itu adalah min 6. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, setelah kita tahu, setelah kita operasikan A min M tadi, langsung kita arithmetic shift right. Gimana caranya? Tinggal kita geser ke kanan. Tadi kan 1010, 0001, 0. Nah, kita shift right karena ini A-nya ini bernilai negatif. Jadi, kita tambahkan bit paling depan itu 1. Angkanya bukan 0. Kalau misalnya dia positif, baru nambahin angka paling depan itu 0. Jadi dari 1010, 0001, 0 jadi menjadi 1101, 00001. Dengan N-nya berkurang sebanyak 1. Lanjut.
Nah, setelah itu kita lihat Q0-nya dengan Q-1-nya lagi. 0, 1 itu kan berarti A tambah M. Jadi A-nya itu bakal diupdate nilainya dari penjumlahan A tambah M. Gitu. Lanjut. Nah, dari sini kita lihat bahwa A-nya itu kan tadi yang terbaru itu 1101 dan M-nya itu adalah 60110. Jadi kita jumlahkan aja 1101 ditambah 0110, yaitu 0011 dan mempunyai carry 1. Lanjut. Nah, setelah itu kita masukkan A yang sudah terupdate tadi, 0011, key-nya kita langsung turunkan ke bawah aja, dan key-1-nya juga. Operasinya itu A sama dengan A tambah M. Lanjut. Nah, setelah itu kita lihat, setelah itu langsung aja kita shift right, kita geser ke kanan. Karena 0011 ini bilangan positif, jadi kita tambahkan bit paling kirinya itu adalah 0. Jadi kita tambahkan 0 di paling depan, jadinya 0001, 1000, dan 0. Lanjut. Nah, karena n-nya ini udah bernilai 0, berarti dia bakal selesai operasinya gitu. Dan yang hasil akhirnya yang diambil itu adalah dari si A sama si Q. Jadi digabung aja 0001 sama 1000. Dan kalau kita jadikan desimal, itu adalah 24 gitu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa algoritma boot itu efektif untuk operasi bilangan 4 bit. Baik, sekian penjelasan mengenai algoritma boot untuk yang bilang positif. Selanjutnya akan masuk ke contoh soal negatif yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, untuk bilangan negatif ini sama kayak tadi untuk dari angkanya, yaitu 6 dikali min 4 dikali 1. Next. Nah, untuk di sini M-nya itu adalah 6 dan Q-nya itu adalah min 4. Next. Oke, yang pertama di sini kita udah menyiapkan juga dari 6 itu kan sama dengan dari binarnya itu 0110, kemudian untuk min 6 itu 1010, 4 itu 0100 dan min 4 itu 1100. Kemudian di sebelah kanan bisa dilihat juga untuk memudahkan operasi, kita udah menyediakan terkait dengan flowchart dari algoritma boot ini. Next. Oke, yang pertama di sini kita melakukan inisialisasi terlebih dahulu. Jadi untuk yang pertama itu M sama dengan 4 karena di sini kita menggunakan operasi algoritma boot 4 bit. Kemudian A-nya itu 000 sesuai yang ada di flowchart. Kemudian Q-nya itu 1100. Di sini kita ambil yang min 4 ini. Kemudian Q-1 itu 0 juga dan operasinya tadi inisialisasi. Next. Kemudian di sini kita melihat dari Q0 dan juga Q-1-nya, karena menunjukkan angka 0 dan juga 0, maka kita akan melakukan operasi shift right. Next. Nah ini jadi untuk dari shift right-nya itu sendiri, kita memakai yang A, Q, dan juga Q-1, yaitu dari 0000, 1100, itu akan menjadi 0000, 01100. Next. Di sini kita menginisiasikan nilainya. Jadi A-nya itu menjadi 0000, Q-nya 0110, Q-1-nya itu 0, dan untuk count N-nya itu menjadi count min 1, itu menjadi 3. Next. Di sini kita melihat lagi dari Q0 dan juga Q min 1-nya, yaitu menunjukkan bilangan 0 dan juga 0. Maka dari itu kita akan melakukan operasi shift right juga. Next. Jadi untuk dari shift right sendiri, untuk awalnya itu 00000110 akan menjadi 00001110. Nah ini untuk 0 yang depannya ini itu mengikuti operasi yang emang sebelum shift right, karena emang ini awalnya itu 0, jadi di depannya kita menambahkan 0. Next. Di sini sama kayak tadi kita melakukan inisialisasi lagi dengan nilai yang baru, dan untuk dari count-nya itu menjadi N-1, yaitu menjadi 2. Next.
Di sini kita bisa lihat untuk Q0 dan juga Q-1-nya itu menunjukkan angka 1 dan juga 0. Maka dari itu kita akan melakukan operasi A sama dengan A-M. Next. Nah, dari operasi A sama dengan A-M ini, jadi kita mengambil A-nya itu yang ini, 0, dan M-nya itu kita ambil yang min M ini, yang 1010 untuk memudahkan juga karena di sini kita tinggal melakukan operasi penjumlahan yaitu dari bilangan tadi 0000 1010 menjadi 1010. Next. Di sini kita inisiasikan nilai yang tadi yaitu A-nya menjadi 1010, kemudian Q-nya itu kita turunkan dari yang atas yaitu 0011 dan Q-1-nya juga kita turunkan dari yang atas 0. Dan untuk N-nya karena ini kita belum melakukan operasi shift right jadi kita nilainya tetap 2. Next. Nah, ini baru setelah itu kita baru melakukan operasi shift right yaitu dari 1010 00110 itu akan menjadi 1101 00011 dan untuk N-nya berkurang dari yang tadinya 2 menjadi 1. Next. Nah, di sini bisa dilihat lagi untuk Q0 dan juga Q-1-nya itu bernilai 1 dan 1, maka kita akan melakukan operasi shift right juga. Next. Nah, dari operasi shift right ini kita dari 1101 00011 akan menjadi 1110 1000 1. Nah, di sini udah masuk ke akhir operasi, yaitu M-nya itu bernilai 0, dan untuk A-nya itu bernilai 1110, Q-nya itu 1000, dan Q-1 itu 1. Maka dari itu, ini adalah kita ngambil dari A dan juga Q-nya, yaitu 1110, 1000, itu sama dengan min 24 dalam bentuk tools complement. Next. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan mengenai algoritma Booth 4 bit. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertiannya, lalu flowchart-nya, lalu ada contoh soal positif dan negatifnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.